akan share screen ya. Ya, suara saya dan share screen-nya sudah bisa dilihat ya. Suaranya terdengar, share screen-nya belum, Pak Pendeta. Izin. Oh, share screen-nya. Oh ya, masih loading tulisannya. Oh Ya, iya, sekarang baik. sudah ya. Sudah ya sekarang ya. Sudah terlihat. Oke, baik. Ya, jadi selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi melalui circle. Saya sebenarnya sudah dihubungi lama, tapi saya selalu bilang dengan Mary sebentar, masih sibuk. Terus akhirnya ya saya atur bisa hari ini ya untuk bisa mengisi ya circle dan ya bersyukur kalau memang juga semester ini saya mengajar surat Wahyu atau kita sebut kitab Wahyu ya. Jadi kadang disebut surat Wahyu, kadang disebut kitab Wahyu. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu mudah ya untuk menjelaskan kitab Wahyu yang cukup rumit dalam kira-kira waktu 2 jam. Ya, karena di Aletheia dipelajari selama 1 semester. 1 semester itu ada 15 kali pertemuan. Ya, saya katakan 15 kali pertemuan pun nggak cukup. Karena apa? Karena kalau satu pasal, 1 kali pertemuan, ini ada 22 pasal. Tapi sekali lagi tentunya pendahuluan atau pengenalan seperti judul yang diminta mengenal surat Wahyu nantinya bisa memberikan kepada kita ya dorongan atau stimulus untuk kita bisa mempelajari dan menggali lebih dalam ya kitab Wahyu ini. Jadi saya nanti akan menyampaikan ya kitab Wahyu memang secara ringkas, tapi ada beberapa yang akan menjadi perhatian ya secara khusus karena ada kaitannya dengan jemaat. Nanti ya surat kepada 7 jemaat dalam pasal 2 dan 3 akan saya bahas agak panjang, sedangkan yang lainnya memang dalam bentuk ya semacam informasi saja untuk kita bisa mengerti bersama. Ya, tapi tentunya dari pendahuluan nanti yang bagian ini kita akan bisa mengerti makna dan juga nanti tujuan kitab Wahyu ditulis. Yaitu sedikit pendahuluan dari saya. Ya, ya. Jalan ya. Iya, sudah Sudah jalan. jalan ya. Sudah berganti screen. Kadang macet tadi ya. Jadi kitab Wahyu itu memperkenalkan dirinya, pengarangnya maksudnya, dengan nama Yohanes. Ya, jadi paling tidak di dalam ayat 1 dikatakan ya Yohanes menerima wahyu ya dari Allah melalui Yesus Kristus ya, dan Yohanes ini yang kemudian diyakini dia yang menerima wahyu dan dia yang menuliskan wahyu itu. Cuma tentunya menjadi pertanyaan, Yohanes yang mana? Ya, karena ada beberapa Yohanes tentunya pada zaman itu, dan apakah betul memang Yohanes yang menjadi penulis yang apa namanya surat ini yang boleh dikatakan Yohanes adalah murid Yesus. Ya, jadi Yohanes ini di sini memperkenalkan diri. Bentar, maaf. Ini ya Yohanes memperkenalkan dirinya, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, pernyataan Yohanes ini sangat penting karena apa? Karena dia menulis surat Wahyu, nanti kitab Wahyu. Nanti kita tahu ya pada saat kita belajar tujuan penulisan itu untuk menguatkan jemaat yang sedang menghadapi penganiayaan. Ya, penganiayaan oleh karena pemaksaan untuk apa namanya menyembah kaisar. Ya, karena pada saat itu, zamannya Yohanes, ada penyembahan kaisar, secara khusus kaisar Roma. Ya, sehingga memang Yohanes menasehati supaya jangan mereka terjatuh di dalam apa penyembahan kaisar, bahkan jangan takut menghadapi tantangan aniaya.
Sehingga dia katakan pada saat dia bilang, aku ini sekutumu, aku saudaramu, tapi aku juga mengalami kesusahan. Oleh karena firman Tuhan, karena Injil, aku dibuang ke Pulau Patmos. Ya, dan di Pulau Patmos inilah aku mendapatkan ya penglihatan yang Tuhan berikan, yang kemudian ditulis dan diwujudkan di dalam kitab yang kita kenal dengan kitab Wahyu. Dan dalam pasal 22 ayat 8, pasal terakhir, Yohanes kembali juga menegaskan, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya, dia menegaskan bahwa dia menulis kitab Wahyu berdasarkan penglihatan-penglihatan yang Allah berikan kepada dia. Dan dia bukan hanya melihat, tapi juga mendengar firman yang disampaikan itu. Dan semuanya itu yang dia dengar dan dia lihat, yang tentunya diceritakan kepada kita melalui suratnya. Ya, nah penulis dari kitab Wahyu ini diyakini adalah Yohanes murid Yesus. Ya, nah memang dalam mempelajari penulis Alkitab, ya karena seringkali kita tidak mendapatkan banyak informasi, ya sehingga kita memang selalu ya kecuali surat-surat Paulus jelas ya selalu didahului dengan aku Paulus, rasul yang dipanggil Yesus Kristus. Ada 13 surat Paulus dengan pendahuluan yang sama. Tapi beberapa surat yang lain nggak ada pernyataan seperti itu. Dalam kitab Wahyu ini ada pernyataan bahwa aku Yohanes. Tapi ya Yohanes yang mana? Ya, nah para ahli meyakini dia adalah Yohanes murid Yesus. Nah, biasanya pada saat memang berusaha menemukan penulis dari sebuah kitab, maka pertama di dalam kelas kitab Wahyu maupun juga kelas 4 Injil yang penulisnya tidak jelas kira-kira begitu secara gamblang, maka dikatakan bahwa kita perlu kesaksian dari bapak-bapak gereja. Ya, nah bapak-bapak gereja ini hidup sekitar tahun 200 300 ya abad kedua ketiga atau boleh dikatakan seabad setelah zaman Yesus. Sehingga paling tidak ya dia mengenal murid-murid Yesus, dia mengenal Yohanes, ya dia tahu bahkan seandainya tidak pernah bertemu, paling tidak mungkin murid Yohanes pada saat itu banyak bercerita kepada dia. Sehingga kesaksian dari bapak-bapak gereja sangat penting. Ya, di sini Papias misalnya, bapak gereja mengatakan dia adalah bishop dari Hierapolis. Dia mengatakan bahwa surat Wahyu ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Ya, jadi ini menjadi tentunya pegangan buat kita. Origen juga ya. Dia mengatakan pengarang kitab Wahyu adalah John, the son of Zebedee. Ya, jadi Yohanes anak Zebedius atau yang juga tentunya kita tahu dia adalah salah satu murid Yesus. Ya, Yohanes bersaudara dengan Yakobus. Hippolytus mengatakan Yohanes sebagai pengarang ya surat Wahyu dan mengatakan bless John, apostle and disciple of the Lord. Dari Yohanes yang diberkati oleh Allah, dia adalah rasul dan juga sekaligus adalah murid Yesus ya dan dia adalah penulis dari kitab Wahyu ini. Ya, ada juga Justin Martyr mengatakan surat Wahyu ditulis oleh John, one of the apostle of Christ, ya ditulis oleh Yohanes, salah satu dari rasul Kristus. Irenaeus menyatakan penulis Wahyu adalah sama dengan penulis Injil Yohanes dan penulisnya adalah John, the disciple of the Lord. Ya, sehingga memang dari beberapa kesaksian ini kita dapat menyimpulkan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Ya, Yohanes yang juga penulis Injil Yohanes. Ya, nah sebetulnya di dalam bahan yang saya bagikan itu ada perbandingan ya isi dan pemakaian kata khusus dalam Injil Yohanes maupun juga di dalam kitab Wahyu. Ya, seperti pemakaian kata terang, pemakaian kata kebenaran, ya, pemakaian tentang anak domba, pemakaian kata logos atau firman, dan juga beberapa yang lain yang saya bandingkan di sana yang mungkin di sini tidak banyak saya singgung ya, karena memang nanti bisa dilihat karena itu sudah dibahas di dalam diktat yang saya berikan ya berkaitan dengan pendahuluan kitab Wahyu ini. Yohanes menulis suratnya dari Patmos.
Nah, memang walaupun banyak ahli setuju penulis kitab Wahyu adalah Yohanes, tapi ada juga yang nggak setuju. Salah satunya bernama Dionysius, ya seorang bapak gereja juga. Karena apa? Dia bandingkan dengan kitab Yohanes, secara khusus Injil Yohanes. Karena apa? Di dalam Injil Yohanes, dia tidak menyebutkan nama penulisnya. Bahkan di dalam surat Yohanes, ya 1, 2, 3 Yohanes, juga tidak menyebutkan nama penulisnya. Sehingga kalau di dalam Wahyu menyebutkan nama penulisnya, tentunya ini berbeda dengan apa? Dengan Injil Yohanes maupun juga dengan apa? Dengan surat-surat Yohanes. Ya, karena kalau seperti Paulus, dia selalu menyebutkan di dalam surat-suratnya, sehingga kita dengan mudah menyimpulkan itu adalah Paulus. Ya, tapi sekali lagi Yohanes ya dikatakan didukung oleh pendapat para ahli, para tua-tua gereja, bapak-bapak gereja saat itu, bahwa dia adalah murid Yesus yang menulis apa kitab Wahyu ini. Dan mengapa di dalam kitab Wahyu disebutkan nama Yohanes, sedangkan di dalam Injil maupun kitab surat Wahyu itu tidak disebutkan nama Yohanes sebagai penulisnya. Ya, nah banyak ahli yang juga menjawab bahwa Yohanes menulis dari pembuangan. Dia dibuang di Pulau Patmos, ya, sebuah pulau sekarang ini masuk di wilayah Yunani, ya. Katanya pulau yang indah. Ya, banyak orang yang pergi ke Turki, mereka juga pergi ke Pulau Patmos katanya, menginap di sana untuk apa namanya melihat ya bahwa Pulau Patmos walaupun memang itu tempat pembuangan Yohanes, tapi katanya juga indah. Saya sendiri belum pernah ke sana, jadi nggak tahu ya. Nah, jadi karena Yohanes menulis dari tempat pembuangan di Pulau Patmos, maka dia mencantumkan namanya. Ya, bahkan namanya ini dia berikan di sana sebagai Yohanes, dan itu diberikan supaya apa? Penerimanya. Jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil saat itu mengerti dan bisa memahami, menerima ya bahwa surat ini atau kitab ini ditulis oleh Yohanes. Nah, ada dua ahli yang juga mendukung pendapat tersebut. Leon Morris misalnya, dengan menyebut nama pengirimnya Yohanes, ya tanpa penjelasan-penjelasan yang lain, maka hanya ada satu Yohanes yang sangat dikenal oleh banyak orang atau oleh jemaat pada saat itu, yaitu Yohanes yang adalah rasul dan murid Yesus. Ya, jadi dia cukup menyebut Yohanes. Ya, semua orang tentu tahu Yohanes yang dimaksudkan adalah Yohanes murid Yesus. Stauffer katakan kesamaan tiga tulisan, ya, Injil, surat Yohanes dan Wahyu bukan hanya berkaitan dengan bentuknya atau stylenya, tapi juga dalam teologinya. Dan berdasarkan data-data tersebut, kita punya alasan yang cukup untuk menerima Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes dan menulis 3 surat Yohanes adalah penulis dari apa? Dari kitab Wahyu ini. Ya, nanti bisa dibaca lebih lengkap ya. Saya sudah sharekan ke Mary ya untuk bahan apa namanya berkaitan dengan pendahuluan kitab Wahyu ini. Nah, kapan kitab Wahyu ditulis? Jadi seperti banyak diyakini para ahli, kitab Wahyu ini ditulis untuk menguatkan jemaat yang saat itu sedang menghadapi tantangan karena mereka dipaksa menyembah kaisar, bahkan juga menghadapi penganiayaan. Karena apa? Karena mereka yang menolak menyembah kaisar, mereka apa namanya akan dianiaya. Nah, dalam sejarah gereja dan juga sejarah tentunya pada awal zaman-zaman Yesus, ada 2 masa penganiayaan ya dalam zaman PB. Pertama adalah pada zaman Kaisar Nero tahun ya AD 54 sampai 68. Ya. Kaisar Nero yang memang sangat kejam, dia membakar kota Roma tapi kemudian dia ya mengkambing hitamkan orang Kristen dan kemudian orang Kristen dianiaya dan sebagainya. Ya, sehingga itu katakan ya Kaisar Nero sehingga kira-kira 20 tahun setelah zaman Yesus. Ya, setelah Yesus mati, bangkit dan seterusnya, 20 tahun kemudian Kaisar Nero adalah salah satu kaisar yang kejam. Ya, nah kemudian
kaisar kedua yang juga menganiaya orang Kristen pada masa itu adalah Kaisar Domitian. Ya, Kaisar Domitian ini hidup tahun 81 sampai 96. Ya, memerintah tahun 81 sampai 96. Sehingga memang ada dua kaisar dan memang para ahli menyimpulkan ya, kalau melihat isi kitab Wahyu dengan pergumulan-pergumulan yang ada, secara khusus nanti kita melihat ketujuh jemaat, ya maka rasanya lebih tepat kalau zaman Domitian kitab Wahyu ini ditulis, ya sehingga kemudian dikatakan kitab Wahyu ditulis AD 81 sampai AD 96, ya sehingga ini yang kemudian diyakini ya masa-masa itulah kitab Wahyu ditulis atau menjelang akhir abad pertama. Bukti dalam surat Wahyu sendiri menunjukkan bahwa Wahyu ditulis setelah penghancuran Yerusalem. Yerusalem dihancurkan tahun 70 oleh Jenderal Titus. Ya, nah, kenapa kok bisa disimpulkan bahwa Wahyu ditulis setelah Yerusalem dihancurkan? Karena di dalam kitab Wahyu kekaisaran Roma disebut sebagai Babel. Ya, nah di dalam Perjanjian Lama ya menurut Grudel ya penafsir PB, dalam Perjanjian Lama Babel menghancurkan ya bait Allah, ya menghancurkan bait Allah bahkan kemudian menyebabkan terbuangnya bangsa Israel, ya sehingga Babel itu merupakan simbol penganiayaan bagi umat Allah, ya sehingga pada saat Babel disebutkan di dalam bagian ini, ya kemungkinan besar memang mereka mengingat kembali ya bahwa Babel menghancurkan bait Allah dan ya Jenderal itu juga menghancurkan Yerusalem dan juga menghancurkan bait Allah. Ya sehingga memang sekali lagi ini membuat para ahli menyimpulkan bahwa kitab Wahyu ditulis ya sekitar tahun 90-an tadi ya menjelang akhir abad pertama. Ya, tahun 90 sampai 95 pada zaman Kaisar Domitian. Nah, mengapa kitab Wahyu ditulis? Atau tujuan penulisan kitab Wahyu? Ya, yang pertama, saat itu ada penyembahan kepada kaisar. Ya, dalam bahasa Inggris disebut imperial cult. Ya, jadi bagaimana mengkultuskan kaisar. Bahkan kaisar seringkali ya menyatakan atau dinyatakan sebagai keturunan dari dewa, ya keturunan Tuhan dan sebagainya, ya seperti Domitian misalnya dikatakan ya dia seringkali dikatakan sebagai Caesar is Lord, ya dia sebagai Tuhan, dan itu memang ya orang-orang banyak menyembah kaisar, ya tapi orang-orang percaya ya orang-orang Kristen ya dikatakan ya dipanggil untuk apa tetap ya berpegang kepada imannya bahwa ya Tuhan ya adalah raja mereka. Nah, ketujuh jemaat yang menerima surat ada di wilayah Asia Kecil. Nah, wilayah Asia Kecil ini masuk dalam provinsi Roma ya atau di bawah pemerintahan Roma. Sehingga di wilayah Asia Kecil itu biasanya ada seperti gubernur ya yang memerintah mereka. Ya, nah di dalam surat-surat Paulus juga ya sering kita dapatkan ya seperti Festus, seperti yang lainnya. Kemudian di kota-kota tersebut ya di 7 ya gereja di Asia Kecil tersebut dilaksanakan penyembahan kaisar. Bahkan mereka membentuk atau membuat kuil khusus untuk menghormati kaisar tertentu. Mereka merayakan ulang tahun kaisar dan juga memuji-muji kaisar dan sebagainya. Ya sehingga memang kondisi bagaimana mereka memuja kaisar ini yang menyebabkan orang-orang Kristen merasa sulit untuk ikut, dan orang-orang Kristen ini mereka menarik diri dari upacara penyembahan kaisar tersebut, sehingga oleh karena tindakan-tindakan seperti itu mereka ya mendapatkan ancaman hukuman bahkan penganiayaan dari kaisar Roma ya atau pemerintah Roma pada saat itu. Nah, Domitian salah satu kaisar yang paling ditakuti. Bahkan dikatakan ya orang-orang memanggil Domitian ya dalam bahasa Latinnya Dominus et Deus atau bahasa Inggrisnya Our Lord, Our God, ya Tuhanku dan Allahku.
Jadi panggilan untuk menghormati Domitian. Dan Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat untuk menguatkan mereka agar mereka tidak takut atau tidak ikut menyembah kaisar, atau mereka tidak takut menghadapi tantangan. Mereka susah, ya berulang kali Yohanes katakan, aku tahu kesusahanmu, aku tahu beratnya hidupmu menghadapi semua tantangan, tapi percayalah bahwa apa? Tuhan akan menguatkan kamu, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan, Tuhan akan memberikan jubah putih, Tuhan akan memberikan batu putih, ya sebuah jaminan yang diberikan kepada mereka. Ya sehingga memang sekali lagi bahwa kitab Wahyu ini ditulis untuk menguatkan jemaat untuk tidak jatuh dalam penyembahan kaisar. Nah, kedua, ya gereja ya dikatakan apa namanya juga menghadapi penganiayaan ya. Nah, gereja yang menolak menyembah kaisar mengalami penganiayaan. Ya, jadi karena ada gereja yang menyembah kaisar, bahkan memuliakan kaisar, sehingga paling tidak gereja atau orang Kristen yang menolak menyembah kaisar dikatakan mereka mengalami penganiayaan. Ya, satu contoh yang diberikan adalah Yohanes misalnya, sebagai penulis kitab ini dibuang ke Pulau Patmos. Ya, karena menolak menyembah kaisar dan dia mengajarkan bahwa Tuhan saja yang disembah. Ya, tradisi juga mencatat ya seorang yang bernama Polikarpus. Dia mati sebagai martir di Smyrna, ya di gereja Smyrna. Ya, nanti saya ada gambar atau foto berkaitan dengan Smyrna ini. Nanti kita akan lihat ya contoh tentang Polikarpus yang dikatakan apa namanya mati ya di menjadi martir di jemaat Smyrna. Orang Kristen yang menolak penyembahan kaisar ya juga mengalami penganiayaan ya sehingga banyak yang mengalami penganiayaan karena apa? Mereka menolak menyembah kaisar bahkan menjadi martir ya sehingga mereka dihiburkan dan dikuatkan melalui surat ini. Nah, garis besar singkat dari kitab Wahyu ya memang tentunya ada garis besar lengkap kalau Anda lihat di diktat ya pendahuluan kitab Wahyu, tapi saya ingin memberikan garis besar singkat untuk apa kegiatan kita malam ini. Ya, dikatakan sebetulnya sangat mudah mengingat ya garis besar kitab Wahyu. Karena apa? Dibuka dengan introduksi ya menjelaskan tentang Yohanes penulis dan dia mendapatkan wahyu dari Allah dan ditutup dengan akhir zaman atau penutup ya langit baru, bumi baru dan seterusnya. Ya, kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Ya, nah, kemudian di tengah-tengahnya ya ada 7 7 7 4 kali. Ya, surat kepada 7 jemaat ya nanti ada pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala dan penumpahan cawan. Nah, setelah meterai ke-6 meterai dibuka, ada selingan. Nanti kita akan lihat ya banyak hal yang dijelaskan di sana. Baru kemudian meterai ke-7 dibuka dan meterai ke-7 itu adalah 7 sangkakala. Dan kemudian setelah 7 sangkakala, setelah 6 sangkakala ditiupkan, kemudian dikatakan juga ada penjelasan-penjelasan atau ada selingan ya sebelum apa sangkakala ke-7 ditiup, dan sangkakala ke-7 adalah pengumuman tentang kemenangan Allah dan kemudian pembuatan cawan, penghukuman atau murka Allah kepada mereka-mereka yang memberontak kepada Allah. Ya ditutup dengan akhir zaman dan ya penutup. Nah, ini kira-kira garis besar dari kitab Wahyu. Sehingga 777 ini akan kita lihat secara sederhana ya. Ya, ini bagian pertama, pendahuluan. Ya, ini bagian kedua. Saya ingin mengajak kita melihat secara singkat ya.
7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Ya, ini sudah bisa diikuti ya screen-nya. Bisa, Pak. Sudah. Ya. Screen-nya sudah bisa diikuti ya. Baik. Ah, jadi pembukaan meterai diawali dengan ya pernyataan Yesus ya, which was, which is, dan is to come, atau kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris itu was itu past tense ya, is itu sekarang, dan is to come itu yang akan datang ya, sehingga Kristus yang kekal ya, yang sudah ada, yang ada hari ini, dan yang tetap akan ada. Atau di dalam bagian lain ya, di apa namanya juga disebutkan ya, bagian lain disebutkan bahwa apa, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dari segala yang ada ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ada 7 meterai ya, bahasa Inggrisnya seal, ada 7 trompet sangkakala, dan ada 7 cawan ya, yang apa namanya akan ditumpahkan ya dalam bagian ini ya. Nah, bagaimana hubungan antara meterai, sangkakala, dan cawan? Kalau kita melihat susunannya, memang bentuknya seperti serial ya. Jadi dalam arti dibuka cawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, cawan ke-7 itu adalah sangkakala, 7 sangkakala. Kemudian dibuka sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 adalah cawan ya, penumpahan cawan ya, sehingga memang ini dikatakan bentuknya adalah serial atau berlanjut. Tapi juga kalau dilihat isinya, ini adalah paralelisme ya. Jadi memang di dalam konteks Yahudi banyak paralelisme yang dipakai untuk menjelaskan sebuah topik yang sulit ya. Nah, salah satunya adalah bagian ini, sehingga isinya paralelisme yang menggambarkan ya kehidupan saat ini yang penuh dengan tantangan sampai menjelang akhir zaman. Dan itu dibahas baik di dalam meterai, baik di dalam sangkakala, maupun juga di dalam di dalam cawan ya. Nanti kita lihat secara sederhana ya, orang katakan meterai itu adalah pemberitahuan ya, trompet ya adalah memang ya istilahnya pengumuman yang terakhir, peringatan kira-kira begitu. Sedangkan ya cawan adalah penghukuman atau pelaksanaan keputusan tersebut. Ya, nah ini juga gambaran yang sering diberikan ya, berkaitan dengan 7 meterai, 7 trompet atau 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah, hubungan antara 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Meterai, sangkakala, dan cawan menggambarkan masa kesengsaraan. Ya, nah, memang di dalam dunia teologi ada yang disebut zaman akhir dan ada yang disebut akhir zaman. Ya, nah 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan ini menggambarkan tentang zaman akhir sampai akhir zaman. Zaman akhir adalah masa-masa menjelang akhir zaman yang banyak penderitaan, yang banyak kesusahan, dan banyak penganiayaan. Ya, sedangkan akhir zaman adalah selesainya ya semua rencana Allah dalam penyelamatan manusia, termasuk di dalam penghukuman Allah ya kepada manusia yang memberontak kepadanya. Ya, nah ini kira-kira gambaran dari 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ya, nah ini ya, kalau kita melihat 6 meterai dibuka memberikan hukuman atas bumi ya, ketika 6 meterai dibuka. Kemudian meterai ke-7 dibuka terdiri dari 7 sangkakala. Ke-6 sangkakala dibuka, hukuman atas bumi diberikan dan mencapai puncaknya pada sangkakala ke-7. Ya, di sangkakala ke-7 ini berisi 7 cawan murka Allah. Maaf, saya agak batuk ya, jadi kadang sering terbatuk-batuk. Nah, struktur ini
menggambarkan ya tentang hukuman yang semakin dahsyat bagi mereka yang tinggal di bumi, dan digambarkan ya sebagai sebuah rantai kisah yang terus bergulir dan semakin lama semakin mengerikan dan menakutkan. Ya, satu contoh misalnya saja kalau kita melihat gempa bumi. Ya, gempa bumi saat ini memang gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu. Tapi kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, dekade terakhir ini, gempa bumi itu sangat mengerikan. Ya, misalnya di Jepang menyebabkan tsunami, di Nias juga menyebabkan tsunami yang mengerikan, di Palu ya menyebabkan banyak kehancuran karena gempa cukup panjang. Ya, di Palu juga sama. Ya, dan baru-baru ini saya pelayanan di Palu. Ya, tiba-tiba setelah ibadah saya istirahat siang. Ya, malam hanya acara keluar makan. Istirahat siang, ternyata terjadi gempa. Ya, dan gempa itu sangat keras karena apa? Saya lihat ya, korden di kamar juga ada lampu gantung itu goyang semua. Di luar ramai sekali karena mereka pada keluar berusaha turun ke lantai 1. Nah, Anda yang tahu bahwa saya tahun lalu menjalani operasi tumor otak, sehingga kemudian pasca operasi saya bersyukur otak saya baik, sehat semua, tidak ada masalah, hanya yang lumpuh kaki kiri saya. Ya, sampai sekarang masih terus terapi supaya kuat. Ya, sekarang sudah jauh lebih kuat karena apa? Dulu saya pakai kursi roda. Sudah lepas dari kursi roda pakai tongkat yang berbentuk U. Sekarang lepas dari tongkat berbentuk U, saya pakai satu tongkat dengan kaki 4. Kemana-mana saya bisa berjalan dengan itu. Ya, jadi dengan kata lain saya bersyukur ya karena Tuhan membuat bukan otak saya yang lumpuh, karena banyak orang yang menjalani operasi tumor otak, otaknya jadi lumpuh, nggak bisa digunakan. Tapi kaki saya yang lumpuh, sehingga saya tetap bisa melayani, bisa berkhotbah, ya, bisa tetap mengajar dan sebagainya. Nah, ini adalah berkat Tuhan. Jadi waktu terjadi gempa, saya nggak bisa apa-apa, mau lari juga nggak bisa. Ya jalan pelan-pelan. Saya jalan pelan-pelan, ya mungkin yang terakhir turun. Ya di lobi ternyata semua tamu hotel ada di sana. Ya mereka duduk-duduk di dekat lobi, lalu saya cari tempat, oh ada satu kursi kosong. Waktu saya baru duduk, wah langsung pada lari semua. Saya bingung kenapa lari. Ternyata gempa susulan. Ya semua lari dan akhirnya saya juga jalan menuju ke depan ya, depan hotel. Tapi saya katakan ya memang rasanya juga sulit. Ya kalau kita memang sudah terjadi gempa yang kuat, kita nggak akan bisa melawan ya. Tapi yang mengerikan setelah kita cerita-cerita berkaitan dengan gempa yang terjadi di Palu adalah adanya likuifaksi, ya tanah yang berpindah atau tanah yang bergerak, ya sehingga tanah atau rumah bisa pindah tempat, ya bahkan ada juga oleh karena likuifaksi, ya ada yang rumah ditelan oleh bumi, ya sehingga ada beberapa yang dikenal oleh mereka hilang dan nggak diketahui di mana mayatnya. Oleh karena apa? Likuifaksi itu bergerak dan juga yang menenggelamkan banyak. Nah ini kan sangat mengerikan. Ya, dalam sejarah saya seumur saya sekarang 67 tahun baru pertama mendengar likuifaksi ya di Palu. Dan itu sangat mengerikan ya sehingga memang di beberapa daerah gempa ya boleh dikatakan memang mereka hidup di dalam begitu ada gempa mereka sudah berusaha menyelamatkan diri. Ya, jadi gempa sekarang semakin mengerikan. Ya, bahkan ada gempa tektonik, ada gempa yang lapisan bawah, ada gempa di tengah laut yang menyebabkan tsunami dan sebagainya. Sehingga ya gempa sudah semakin mengerikan. Demikian juga bencana kelaparan juga semakin mengerikan. Ya, saya memang pernah mendapatkan ya info-info tentang terjadinya bencana kelaparan di Papua. Walaupun memang itu sudah agak lama, sekitar 10 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah tahun 29 sampai tahun 2012 terjadi bencana kelaparan karena apa? Kekeringan yang panjang. Sehingga orang-orang asli Papua yang biasanya hidup bergantung kepada umbi rambat ya, ketela yang merambat yang mereka dapat dari hutan ya, ketela hutan. Biasanya mereka caknik, mereka ambil di sana. Nah, karena musim kering yang panjang, sehingga tidak bisa menemukan
bahan makanan ketela itu. Ya, sehingga terjadi bencana kelaparan dan banyak yang meninggal oleh karena bencana kelaparan itu. Padahal kita tahu Papua adalah salah satu tanah yang paling kaya mungkin di dunia, ya, karena sudah banyak, bahkan dikatakan berjuta ton emas diambil dari bumi Papua. Ya, sehingga di tempat di mana kekayaan melimpah, penduduknya itu mengalami bencana kelaparan, ya, sehingga seperti peribahasa ayam mati di lumbung padi. Jadi karena ada lumbung padi, mereka tinggal di sana tapi mati kelaparan. Nah, ini yang tentunya dikatakan bahwa semakin hari kita melihat semakin mengerikan, ya. Jadi kepedulian manusia kepada sesama dan sebagainya, bencana, ya, kondisi cuaca, kondisi iklim yang terus berubah dan, ya, semakin hari semakin mengerikan, ya. Hari ini juga kita mengalami panas, ya, yang sudah panjang karena El Nino dan sebagainya. Ya, nah, sekarang pembukaan ke-7 meterai, tadi pendahuluan, ya. Yang pertama, meterai pertama dikatakan pada saat meterai pertama dibuka, maka keluarlah kuda putih. Nah, kuda putih ini membawa busur, ya, membawa busur dan kemudian pakai mahkota. Ya, memang begitu mendengar kuda putih, orang berpikir bahwa, ya, penunggang kuda putih ini adalah Adalah Yesus. Tapi di sini justru bukan, ya, kuda putih tersebut. Ya, para ahli dikatakan dia membawa busur. Ya, busur adalah senjata perang yang juga dipakai saat itu. Ya, senjata perang yang dipandang lebih canggih karena bisa menembak, ya, atau membunuh dari jarak jauh. Ya, nah, orang biasanya pakai pedang atau tombak, tapi dengan panah ini senjata yang luar biasa. Jadi dia adalah seorang pejuang, ya, atau orang yang berperang, ya, membawa busur, seorang penakluk dikatakan demikian, ya. Nah, dia memakai mahkota, ya, karena dikatakan memakai mahkota berarti dia penguasa, sehingga memang banyak ahli yang menyimpulkan bahwa dia adalah antikristus, ya, entah itu antikristus atau berkaitan dengan negara-negara yang waktu itu menjajah atau membuat sengsara, ya, orang Israel, yaitu dari kekaisaran Roma atau kekaisaran Partian pada masa itu, ya, sehingga memang sekali lagi ini adalah, ya, justru bukan Kristus tapi sebagai penakluk atau mereka yang berjuang mencari kekuasaan dengan melakukan berbagai macam cara. Kedua disebutkan kuda merah padam. Nah, penunggangnya disebutkan memiliki pedang besar. Dan dengan pedang besar ini dia mengambil damai sejahtera dari bumi. Dan ternyata, ya, setelah damai sejahtera diambil dari bumi, dikatakan ini membuat orang saling membunuh. Ya, dan terjadi banjir darah di mana-mana. Ya, jadi damai sejahtera diambil dan orang saling berperang satu dengan yang lain. Saling membunuh dan terjadi banjir darah. Ya, sehingga ini memang dikatakan sebagai sebuah, ya, peringatan, ya, berkaitan dengan kondisi dan keadaan. Ya, walaupun tidak disebutkan korbannya, tapi nanti bagian kedua sangkakala disebutkan korban, ya, yang banyak juga berjatuhan. Meterai ketiga disebutkan ada kuda hitam yang keluar. Ya, nah, kuda hitam ini membawa timbangan, ya, timbangan, dan dikatakan mereka mengalami kekurangan makanan. Apa sebabnya? Dikatakan harga secupak gandum, ya, secupak gandum, ya, dari beberapa tafsiran dikatakan mungkin sekitar 1 liter. Itu harganya 1 dinar. Ya, dan kalau memang dibandingkan dengan kondisi pada saat itu, ya, maka secupak gandum yang dikatakan 1 dinar itu sama dengan harga 12 kali lipat dari gaji sehari. Ya, nah, mungkin suasana hari ini juga hampir mirip-mirip, ya. Kita mengalami kesulitan pangan karena El Nino, karena harga beras naik dan sebagainya. Hari ini gaji buruh kasar satu hari sekitar, ya, buruh kasar itu saya katakan buruh bangunan, ya, misalnya itu sekitar 100.000.
100.000 ini kira-kira dapat beras 10 kilo. Itu beras yang masih terhitung oke. Ya, kalau berasnya kurang bagus ya mungkin bisa dapat 12 kilo. Ya, jadi kondisi yang memang sangat menyulitkan. Ya, dan kondisi ya barusan ini saya sempat dengar dari YouTube ya, dari WA video ya, WA video itu bagaimana Pak Jokowi mengatakan bahwa sekarang dunia sedang tidak dalam keadaan baik. Ya, beberapa negara mengalami ya kesulitan pangan dan sebagainya, sehingga dia katakan ya memang perlu sungguh-sungguh menggairahkan pertanian lagi. Ya, bahkan dikatakan ya boleh dikatakan supaya menghasilkan beras itu bisa dikembangkan sehingga kita bisa mengalami kedaulatan pangan. Dalam arti apa? Kita memproduksi pangan untuk kebutuhan kita sendiri. Ya, sehingga nggak bergantung lagi dengan impor dan sebagainya. Tapi sekali lagi memang itulah kondisinya. Ya, semakin hari semakin sulit. Ya, pekerjaan kehidupan hari ini juga semakin hari semakin sulit. Ya, begitu banyak raksasa retail yang misalnya berguguran. Ya, yang memang boleh dikatakan ya oleh karena hadirnya internet dan e-commerce ya, perdagangan melalui internet dan sebagainya menyebabkan memang begitu banyak toko-toko besar mengalami kesulitan. Nah, kemudian ya secupak gandum 1 liter tadi harganya ya dikatakan 12 kali itu, dan memang disebutkan minyak dan anggur dikatakan tetap harganya. Ya, nah kenapa dikatakan tetap? Ya karena apa? Minyak dan anggur seringkali bukan jadi kebutuhan utama. Ya, di tengah situasi yang sulit, orang mencari kebutuhan dasar dan kebutuhan utama. Ya, yaitu gandum yang boleh dikatakan menjadi bahan pokok mereka. Ya, nah hari ini juga sama, kita seringkali juga membatasi ya pengeluaran kita atau pembelian kita untuk barang-barang yang tidak istilahnya tidak urgen ya, atau tidak menjadi kebutuhan mendesak. Ya, kita ya lebih banyak menabung mungkin kalau ada untuk apa? Untuk situasi yang sulit. Kemudian kuda yang keempat ya, kuda hijau kuning. Ya, ini dikatakan warna kencana ya, hijau kuning. Nah, penunggangnya adalah maut disebutkan. Ya, dan kemudian kerajaan maut, itu ayat 7 dan 8 ya. Kerajaan maut atau Hades mengikutinya. Dan seperempat penduduk bumi dibunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang-binatang buas di bumi. Ya, jadi ya dengan ya hadirnya kuda hijau kuning yang membawa bencana ya, bencana kelaparan, penyakit ya, sampar, dan juga binatang-binatang buas di bumi. Ya, itu telah menyebabkan seperempat penduduk bumi dibunuh. Ya, nah memang kalau kita bicara tentang seperempat penduduk bumi, ya semua terkena, dibunuh dan sebagainya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin kita ya berkata itu kan masalah di sana, masalah di sini dan sebagainya. Tapi dengan COVID ya baru-baru ini yang dimulai dari kota Wuhan yang kecil menyebar ke seluruh dunia, bahkan dampaknya sampai hari ini masih terasa. Ya, kita tahu begitu banyak orang yang meninggal oleh karena apa? Korban COVID ini. Ya, sehingga memang ya istilahnya dikatakan pandemi ya atau penyakit, bencana kelaparan yang dikatakan terjadi di seluruh dunia. Ya, sesuatu yang hari ini kita lihat bahwa kemungkinan seperti itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian dari keempat penunggang kuda, kita dapat menyimpulkan bahwa ambisi untuk menaklukkan atau sebagai penakluk tadi digambarkan melalui kuda putih. Dan ambisi untuk menaklukkan ini menyebabkan peperangan. Ya, itu kuda putih ya, dia sebagai apa? Penakluk, membawa busur, berperang untuk mencari kekuasaan dan kemenangan. Dan itu menyebabkan pertumpahan darah. Ya, dengan kuda merah yang kedua yang keluar membawa pedang. Ya, dan banyak membunuh orang atau mengambil damai dari muka bumi. Dan kemudian dikatakan membawa ya peperangan itu membawa bencana kelaparan.
dan penyakit sampar yang diakibatkan dari kuda hitam, dan kemudian yang mengakibatkan kematian, ya, yang seperti digambarkan di dalam kuda hijau kuning. Ya, nah kalau kita lihat hari ini juga hampir sama ya. Kadang kita juga bingung, ya, oleh karena keinginan berkuasa, ya, peperangan terjadi ya. Secara khusus kalau kita tahu perang Ukraina, perang Ukraina itu dipicu oleh karena apa? Oleh karena NATO mendekati Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Rusia yang melihat bahwa Ukraina ini adalah dulu negara jajahannya atau di bawah kekuasaan Rusia dan sangat dekat dengan Rusia, dia tidak setuju dan meminta untuk Ukraina tidak masuk pada NATO. Ya, tapi entah bagaimana Ukrainanya tetap ngotot mau gabung dengan NATO sehingga akhirnya diserang oleh Uni Soviet, oleh Rusia ya, Rusia sehingga sampai hari ini belum selesai. Dan apa yang terjadi? Ya seperti dikatakan di sini, karena ingin tetap memegang kekuasaan tertinggi atas apa Rusia dan juga dulu negara-negara yang bergabung di bawah Rusia ini, dan kemudian oleh karena apa? Oleh karena ingin berkuasa, mereka memakai peperangan senjata untuk berperang dan menyebabkan korban kematian, menyebabkan terjadi kelaparan, dan juga bahkan juga banyak yang menjadi korban kematian. Nah, ini gambaran-gambaran tentang kehidupan manusia ya yang menentang Allah, memberontak pada Allah yang terjadi bukan hanya pada zaman itu saja, juga pada zaman ini. Nah, meterai yang selanjutnya ya, yang tadi sudah 4 meterai, sekarang meterai kelima. Ya, nah ini saya waktu lihat, maaf sebentar saya waktu lihat gambar ini saya bingung, ini gambar apa? Latar belakang dari apa namanya informasi tentang meterai kelima. Ya, ternyata ini mesbah ya. Mesbah yang tinggi atau tadi dikatakan altar di dalam Alkitab ya, mesbah yang tinggi dan di bawahnya adalah orang-orang kudus yang menjadi martir. Ya, sehingga di bawah yang pakai baju putih adalah orang-orang kudus. Ya, dikatakan orang kudus yang menjadi martir oleh karena penyembahan kaisar, ya oleh karena penganiayaan. Mereka berkumpul di bawah altar. Ya, dan mereka ya di bawah altar berkumpul, mereka adalah korban yang dibunuh karena pemberitaan firman yang mereka sampaikan, bahkan karena kesaksian mereka. Ya, sehingga di sini mereka dikatakan ya di bawah altar mereka meminta keadilan, berseru tentang keadilan dan pembalasan. Ya, berkaitan dengan penderitaan yang mereka alami. Ya, dan ya di dalam bagian ini disebutkan juga bahwa orang-orang kudus tersebut akan diberi jubah putih. Ya, bahwa mereka ya disebut sebagai orang kudus yang dikhususkan, dipisahkan oleh Allah, bahkan mereka ini akan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Ya, mereka dihibur dan dikuatkan dengan firman Tuhan itu. Meterai yang keenam. Oh, ini kok nggak mau jalan. Ya, meterai keenam dikatakan matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, bahkan merah seperti darah. Ya, jadi matahari menjadi gelap. Buat kita hari ini, ya bukan sesuatu hal yang mustahil kira-kira begitu ya. Karena apa? Memang kalau matahari jadi gelap, siapa yang sanggup atau bisa menutupi matahari? Mendekat aja nggak mungkin. Lalu menjadi gelap bagaimana? Ya, kita tahu karena ya gerhana matahari ya seringkali menyebabkan juga di wilayah kita ya dalam beberapa saat terjadi gelap walaupun juga bukan gelap gulita ya, tapi siang terasa seperti malam atau seperti senja kira-kira begitu ya, oleh karena matahari tertutup oleh bumi atau oleh ya meteor atau planet lain ya. Jadi paling tidak oleh karena apa terjadi matahari gelap, bulan menjadi merah seperti darah ya. Kadang mungkin kita juga bisa melihat hal seperti itu ya. Nah, ini digambarkan bagaimana
Ya, disebutkan dengan kejadian seperti itu. Terjadi gempa bumi. Ya, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang berjatuhan ke atas bumi. Ya, dalam arti apa, saudara? Memang apa yang sebetulnya menjadi tempat bergantung, ya bumi tempat orang tinggal, diguncangkan. Ya matahari yang dibutuhkan untuk menerangi, ternyata menjadi hitam. Ya bulan yang malam, paling tidak malam juga bisa memberikan terangnya, menjadi merah, mengerikan. Ya bahkan dikatakan bintang-bintang berjatuhan ke atas bumi. Ya, nah kemudian raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang kaya, orang berkuasa, budak, orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah, ya batu karang. Ya, bersembunyi gua-gua dan celah batu karang. Ini kok apa namanya lari sendiri, dulu saya dibuatkan ini jadi itu ya. Nah, paling tidak kalau kita melihat ya kondisi seperti ini, itu boleh dikatakan sangat mengerikan. Ya, misalnya bagian kedua ini, raja, pembesar, perwira, orang kaya, orang berkuasa, budak, orang merdeka bersembunyi dalam gua celah batu karang. Ya, misalnya bersembunyi dalam gua. Ya, apa yang terjadi di sini dari pernyataan di dalam Wahyu 6 ayat 15? Ya, tidak ada satupun yang bisa terhindar ya dari akhir zaman. Ya, dari saat-saat ya bagaimana banyak tantangan penderitaan, ya gempa bumi dan sebagainya, nggak ada seorang pun yang bisa menghindar. Ya, entah dia raja yang punya kuasa sama dengan pembesar dan perwira yang juga punya kuasa, orang kaya yang punya kekayaan, kuasa, atau budak, orang merdeka. Ya, budak ini adalah orang yang dibeli atau dimiliki orang kaya dan diperlakukan ya dengan mungkin rendah dan sebagainya. Ya, dikatakan dari beberapa bagian ini mereka tidak bisa terhindar. Mereka sama-sama ketakutan di dalam gua. Ya, sehingga akhir zaman kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan kita, diri kita sendiri. Bahkan dikatakan apa? Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang. Ya, mereka sembunyi di dalam gua. Mereka berkata kepada gunung dan batu karang, runtuhlah menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ya, jadi mereka ya bahkan meminta supaya gua itu runtuh menimpa mereka. Karena apa? Karena mereka juga menyadari ya murka anak domba yang sangat luar biasa yang menyebabkan mereka ketakutan. Ya, sehingga mereka memilih ya daripada menderita berkepanjangan ya memilih mati, kira-kira begitu. Ya, menggambarkan kengerian yang terjadi pada saat itu. Ya, nah, sebelum ya sangkakala ketujuh ditiup, ternyata ada selingan. Ya, disebutkan ada selingan. Ya, yaitu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 17. Nanti juga sama. Setelah sangkakala ditiup, sangkakala ke-6, nanti ada juga apa namanya? Selingan. Ya, nah di dalam selingan ini disebutkan tentang adanya 144.000 orang yang dimeteraikan. Ya, banyak yang bertanya siapa 144.000 orang yang dimeteraikan. Ya, nah paling tidak kalau kita melihat ya tadi dalam kitab Wahyu banyak dipakai bahasa simbolis ya, baik angka atau binatang atau apa gambaran-gambaran simbolik yang dipakai, ada naga, ada segala macam. Termasuk juga angka-angka di sini juga angka-angka simbolik yang bisa tentunya kita lihat ya dari penjelasan-penjelasan para ahli maupun juga dari nanti ya di dalam kitab Wahyu. Dan disebutkan ada 144.000 orang yang dimeteraikan. Ya, nah kalau 144.000 secara literal, kita dapat bagian dari mana? Ya, orang-orang Kristen, orang-orang Israel yang setia pada masa itu aja sudah lebih dari 144.000. Ya, nah ini ada gambaran simbolik ya penjelasannya
seperti ini. Ya, 144.000 ini adalah ya terdiri dari, saya tampilkan semua dulu ya. Jadi 144.000 ini dikatakan adalah orang Kristen perjanjian baru yang atau disebut sebagai Israel yang baru. Ya, baik mereka itu Yahudi ataupun juga berlatar belakang Yahudi atau kafir. Ya, Israel yang baru. Nah, kita sebagai orang-orang kafir dikatakan dicangkokkan ya menjadi Israel rohani atau Israel yang baru. Itu 144.000 orang. Nah, 144.000 orang ini dijelaskan bahwa dia adalah orang saleh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa sebabnya? Di dalam Alkitab disebutkan ada 12 suku Israel. Ya, keturunan Yakub, dan ada 12 murid Yesus. Ya, di dalam PB, sehingga memang ya 12 suku Israel mewakili orang-orang saleh dalam perjanjian lama, sedangkan 12 murid Yesus mewakili orang-orang saleh di dalam zaman perjanjian baru. Ya, nah penyebutan 1.000 ya, karena itu 144.000 jadi 12 kali 12, 144 kali 1.000 jadi 144.000. Ya, nah 100.000 ini adalah gambaran tentang angka yang banyak. Ya, angka yang banyak yang boleh dikatakan tidak bisa dihitung. Ya, nah kita ingat kalau di dalam buku nyanyian yang dipakai di GKT itu buku PPR, ada lagu yang katakan walau 1.000 lidahku. Ya, kenapa dipakai 1.000 lidah? Ya, karena hendak menggambarkan sekalipun aku punya 1.000 lidah. Ya, kalau sungguh-sungguh punya 1.000 lidah, mulutnya sebesar apa kira-kira saya katakan begitu. Ya, kalau punya 1.000 lidah, tetap tidak cukup aku bisa memuliakan namamu. Karena apa? Kemuliaan Allah yang luar biasa. Ya, ada lagu yang dulu ya juga sering dinyanyikan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Juga ada menggambarkan kontras sukacita bersama dengan Allah walaupun hanya sehari daripada bersama dunia selama 1.000 hari. Ya, nah, tentunya bukan bersifat literal, bahkan nanti juga ya di kitab Wahyu 20 disebutkan tentang kerajaan 1.000 tahun yang juga diyakini sebagai sebuah masa yang panjang. Ya, periode waktu yang hendak menunjukkan periode yang panjang yang tidak secara spesifik menyebutkan secara literal. Nah, itu beberapa keyakinan ya, yang ada. Ya, ini jumlah yang banyak tadi. Nah, pemahamannya Israel yang baru yang menunjuk pada gereja yang sempurna yang terdiri dari orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, dan PB menyebut pengikut Yesus sebagai keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29 ya. Ayat 24, kamu adalah anak-anak Allah. Ya, kamu semua adalah anak-anak Allah karena kamu dibaptis dalam nama Kristus. Dan di dalam Kristus tidak ada perbedaan laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, ya, orang Yahudi maupun orang kafir. Dan ayat Galatia 3 ayat 29, karena semuamu semua adalah apa? Keturunan Abraham melalui Kristus. Ya, sehingga memang kita semua dikatakan sebagai keturunan Abraham. Orang Kristen ya di dalam perjanjian baru yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, orang bahkan juga disebutkan orang yang bersunat yang sejati. Ya, bersunat di dalam hati dalam Filipi dikatakan. Dan kita adalah Israel milik Allah. Ya, tadi jadi 12 kali 12 God New Covenant with Jew and Gentile. Ya, jadi apa? Perjanjian baru yang dibuat. Ya, Allah dengan orang Yahudi dan orang kafir, orang non-Yahudi, dan menjadikan mereka sebagai one body. Ya, satu keluarga Allah. Efesus 2 ayat 11 sampai 18. Ya, dan 1.000, 10 kali 10 kali 10 dikatakan sebagai fullness.
ya, atau kepenuhan yang tidak ditekankan. Ya, nah setelah itu baru kemudian meterai ketujuh ditiup. Pada saat meterai ketujuh ditiup, dikatakan ya surga itu diam atau sunyi senyap. Ya, apa sebabnya? Dikatakan diamnya surga itu sebagai kontras dari keenam meterai yang dibuka. Ya, bahkan meterai keenam disebutkan damai diambil dari bumi misalnya. Ya, dan kemudian ya disebutkan ya berkaitan dengan penderitaan dan sebagainya. Tapi sekarang di surga dikatakan diam, sunyi senyap. Ya, bahkan ada penafsir yang mengatakan surga diam untuk memperdengarkan puji-pujian dan untuk memperdengarkan doa-doa orang kudus yang berseru minta keadilan Allah. Sehingga kemudian dikatakan ya surga diam dan kemudian dipersiapkan untuk apa? Peniupan sangkakala. Ya, nah dikatakan ketujuh malaikat menerima sangkakala. Ya, nah biasanya sangkakala dipakai atau ditiup sebagai tanda peringatan, ya, atau tanda perang, ya. Seperti misalnya saja kalau ya sepak bola, ya di lapangan, kalau terjadi pelanggaran atau terjadi ya pelanggaran, entah apa saja pelanggarannya, selalu ada peluit. Ya, nah bersyukur kalau pemainnya atau ofisialnya atau penontonnya nggak ada yang bawa peluit. Kalau semua pada bawa peluit ditiup pasti akan bingung semua kira-kira gitu ya. Tapi wasit bawa peluit, ya begitu ditiup berarti ada peringatan, ya suatu pelanggaran dan sebagainya. Ya sehingga sangkakala ditiup juga sebagai lambang, ya berkaitan dengan peringatan, ya atau panggilan yang tidak diberikan. Nah malaikat menerima kemenyan untuk dibakar bersama dengan doa-doa orang kudus, ya untuk naikkan kepada Allah dan dikatakan ya kemudian api dilemparkan ke bumi, ya dilemparkan ke bumi dan kemudian ya tujuh sangkakala ya itu ditiup, ya ada tujuh sangkakala dalam Wahyu 8 ayat 7, 11 sampai 19. Nah sangkakala ini kita akan bahas atau kita lihat dengan singkat ya karena pertimbangan waktu. Nah dikatakan persiapan untuk peniupan sangkakala ada tujuh sangkakala yang diberikan kepada tujuh malaikat. Ya ini seperti digambarkan oleh ya artis ya seniman yang menggambarkan tentang apa tujuh malaikat menerima tujuh sangkakala. Ya, nah persiapan untuk meniup sangkakala, seorang malaikat dikatakan membawa pedupaan emas berisi kemenyan, ya rempah-rempah atau wewangian dan dipersembahkan ke mezbah, ya sebagai apa? Sebagai doa bagi orang-orang kudus. Ya, tujuh malaikat dikatakan meniup sangkakala. 4 sangkakala pertama menimpa bumi. Ya, nah sebetulnya bumi ditimpa oleh ya 4 sangkakala apa tiupan akibat dari tiupan 4 sangkakala dan menyebabkan begitu banyak bencana. Nah, seharusnya ya dengan adanya banyak bencana alam yang ada di sekitar kita, seharusnya membuat kita sadar bahwa Allah berdaulat atas dunia. Ya, dan kita tidak bisa mengendalikan dunia ini karena hanya Allah yang bisa mengendalikan. Ya, 2 sangkakala berikutnya menimpa umat manusia. Ya, jadi 4 sangkakala menimpa bumi, ya, dan kemudian 2 menimpa manusia. Sangkakala 7 dikatakan Allah mengalahkan kerajaan-kerajaan yang jahat dan kemudian ya dilanjutkan dengan 7 cawan. Ya, nah sekarang peniupan sangkakala. Pertama, sangkakala pertama ya ditiup mengakibatkan terjadi hujan es yang menghancurkan pohon dan rumput. Ya, nah hujan es ini seperti tulah yang terjadi ya di Mesir, hujan es dan api ya yang menggambarkan tulah atau penghukuman Allah. Dan ini atas bumi dikatakan pohon dan rumput ya terkena akibat dari hujan es.
Ya, sangkakala kedua ditiup, dikatakan ada gunung berapi. Ya, para ahli mengatakan itu seperti meteor besar yang dilempar atau jatuh ke dalam laut. Dan ini mengakibatkan sepertiga dari laut dan semua yang hidup di dalamnya binasa. Bahkan dikatakan sepertiga kapal pun juga tenggelam. Oleh karena apa? Oleh karena meteor atau gunung berapi yang jatuh ke dalam laut. Sangkakala ketiga ditiup, dikatakan bintang. Ya, bintang ini namanya Absintus. Jatuh dan menimpa sepertiga dari sungai dan mata air. Hal ini membuat air menjadi pahit dan yang meminumnya mati. Ya, jadi kalau tadi sangkakala pertama ya jatuh ke bumi menyebabkan pohon dan rumput ya rusak atau hancur, ya sehingga boleh dikatakan pohon dan rumput ini juga ya kebutuhan hidup manusia tentunya ya. Dalam arti pohon menjadi sumber oksigen atau memberikan ya tentunya suasana yang hijau nyaman, rumput juga sama, tapi itu terbakar atau hancur oleh karena sangkakala pertama. Kedua, tertimpa di laut. Ya ini mungkin masih belum ada hubungan langsung dengan manusia. Ya manusia masih bisa bertahan ya tanpa semuanya itu. Tapi dikatakan sangkakala ketiga, maaf, ya sebuah bintang yaitu absintus namanya, atau absintus ini adalah rempah-rempah, ya bahkan ada yang mengatakan rempah-rempah dari India yang pahit. Dan bintang yang disebut absintus ini jatuh dan menimpa sungai dan mata air, ya sehingga sungai dan mata air sepertiganya teracuni oleh apa? Oleh ya absintus ini sehingga airnya menjadi pahit dan beracun ya, yang meminumnya menjadi mati. Ya sehingga kita lihat ya gambaran yang diberikan ya, intensitasnya semakin mengerikan. Ya mulai dari bumi yang terkena, kemudian laut terkena, kemudian air, mata air dan sungai terkena. Ya itu juga menjadi sumber kehidupan manusia. Dan kemudian sangkakala keempat ditiup, terpukullah sepertiga matahari, bulan dan bintang. Ya baik matahari, bulan, bintang menjadi gelap. Dan disebutkan bahkan hal ini berakibat sepertiga siang dan malam menjadi gelap. Ya, jadi sekarang di apa? Sangkakala ditiup, yang terkena adalah apa? Benda-benda angkasa, langit. Benda-benda langit. Ya, sehingga semua boleh dikatakan kena dan ini sebagai sebuah peringatan keras. Ya, sangkakala kelima dikatakan pada saat ditiup sebuah bintang jatuh dari langit dan menyebabkan jurang maut. Nah, jurang maut itu secara literal disebut abysos. Ya, abysos ini dari dua kata a, itu biasanya artinya negatif, tidak. Ya, busos itu apa? Sumur. Sehingga dikatakan abysos ini adalah sumur tanpa dasar. Ya, sehingga disebut jurang maut. Ya, jurang yang sangat dalam atau tanpa dasar. Dan kemudian dikatakan dari sumur tersebut atau jurang maut tersebut keluar. Ya, keluar apa? Kalajengking, belalang. Ya, dan kalajengking belalang ini menyerang, bahkan menyiksa manusia. Sehingga disebutkan di dalam bagian itu ada mereka-mereka yang ya menderita dan menyebabkan mereka bahkan berpikir lebih baik mati daripada menderita, kira-kira begitu. Ya, yang keenam, sangkakala keenam ditiup. Dikatakan bahwa apa? Menimpa sungai Efrat. Sungai Efrat menjadi kering. Sehingga kemudian sungai Efrat itu menjadi jalan ya bagi 20.000 laksa tentara yang kemudian membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, 20.000 laksa. Satu laksa itu 10.000. Jadi 20.000 berarti 200 juta tentara masuk dari mana? Dari sungai Efrat, ya, kemudian menyerang umat manusia pada saat itu dan sepertiganya terbunuh. Ya, nah ini gambaran tentang apa penghukuman ya yang dibuat ya zaman. Kemudian ketujuh,
Sangkakala ketujuh ditiup, terdengar suara dari surga. Pemerintahan Allah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ya, sangkakala ketujuh memanggil ketujuh malaikat untuk membawa ketujuh cawan murka Allah. Ya, jadi sangkakala ketujuh ini ya memberitakan kabar bahagia kepada kita bahwa Allah telah menang dan pemerintahan ya atas dunia sudah dipegang oleh Allah. Dan kemudian dikatakan ya di dalam bagian itu bahwa sekarang tibanya saat penghukuman, yaitu ya 7 cawan murka Allah ditumpahkan ya untuk menghukum mereka, yang bahkan dikatakan memakai tanda 666 nanti kita lihat ya. Nah, tadi saya katakan ya di dalam ya pasal 13 itu ada tanda di dahi, tanda binatang buas di dahi yang disebut 666. Nah, bagaimana menjelaskan 666 ini? Ya, menjelaskan 666 ini ya dikatakan misal apa seringkali angka maksud saya huruf abjad dalam beberapa bahasa, secara khusus ini bahasa Yunani, itu diberi nilai. Ya, diberi nilai atau diberi angka. Ya, misalnya Sibyllin Oracle ya memberikan angka untuk nama Yesus yang artinya kalau jumlah 888 ya. Jadi huruf I itu 10 ya, A B C D E F G H I, iota 10, eta itu 8 ya, sigma 200 ya, omikron 70, upsilon 400 dan kemudian sigma 200 lagi ya, sehingga memang dari sini kalau jumlahnya berapa? 888 ya. Para ahli yang berusaha menghitung-hitung seperti itu mengatakan ya ini cocok dipakai untuk Yesus ya. Kalau 777 itu sempurna, 666 itu di bawah sempurna, maka Yesus lebih dari sempurna ya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan dengan apa namanya dengan angka 666 sampai juga ya angka 888 ya. Nah, kemudian ya Kaisar Domitian ya dikatakan gelarnya dalam bahasa Latin ya, bahasa Latin itu Autokrator Caesar Domitianus Sebastos Germanicus. Nah, kalau dijumlah angka-angka apa namanya angka-angka di dalam huruf-huruf ya Kaisar Domitian ini, maka jumlahnya 666 ya. Tapi saya katakan ini terlalu dipaksakan karena autokrator diambil cuma A-nya saja ya, dan kemudian Kaisar diambil K-nya saja, Domitianos ya diambil dometnya saja ya, Sebastos diambil sebnya saja, dan Germanikos ya diambil G-nya saja ya, G dan E, dan itu jumlahnya 666 ya. Nah, ini saya katakan ini ilmu gatuk, orang Jawa bilang ya, dicocok-cocokkan supaya bisa dapat 666 ya. Tentunya bukan seperti itu maksudnya. Nama Yunani Kaisar Nero, yaitu Neron Kaisar, apabila ditransliterasikan ke bahasa Aramaik ya, dalam bahasa Aramaik jadi Neron Kisar ya, kemudian nilai dalam angka tersebut dijumlahkan maka menghasilkan 666 ya, Neron Kisar ya. Jadi kalau dipakai Neron Kaisar dalam bahasa Yunani ya nggak dapat 666, tapi kalau di dalam bahasa Aramaik ya dengan penjelasan angka-angka di Aramaik ya didapatlah 666 ya. Jadi mulai dari kiri ya, kalau bahasa Aramaik ataupun Ibrani dari kiri ya, Neron Kisar ya, dari kata nun. Kenapa? Di dalam bahasa Ibrani Aramaik tidak ada huruf hidup ya, huruf hidup itu ditambahkan para ahli untuk bisa kita menolong kita yang bukan bahasa utama itu bisa membaca ya. Jadi Neron Kisar itu dari kata nun, R ya, dan vowel atau N ya. Jadi Neron Kaisar, nun ya, vowel itu W ya, Neron Kaisar, Kisar. Jadi itu ada angka-angkanya semua di bawahnya. Kemudian kisarnya ya dari Koh, Sameh, dan Res
ya kisar. Dan itu kalau dijumlah 666. Nah, sekali lagi, kenapa kalau memang Kaisar Nero dipandang sebagai 666, mengapa harus namanya dalam bahasa Yunani kok nggak dalam bahasa Latin? Dan kemudian kenapa kok dari bahasa Yunani ditransliterasikan ke bahasa Aramaik? Kok nggak langsung bahasa Yunani? Ya, jadi sekali lagi, ini hanya usaha mencocok-cocokkan saja, ya supaya jumlahnya 666. Nah, ada pendapat dari seorang ahli, ya, yang saya bisa terima, ya di sini saya tidak cantumkan, ya, tapi yaitu Kistemaker. Kistemaker mengatakan kita harus melihat, ya, dalam semangat pemahaman tentang bahasa simbolik di dalam kitab Wahyu. Ya, di dalam kitab Wahyu angka 7 adalah angka sempurna. Ya, dan angka 7 seringkali dipakai untuk menyebutkan Allah yang sempurna. Sehingga memang, ya, angka 7 adalah sempurna. Nah, kalau 777 dikatakan the Holy Trinity, ya, Trinitas yang kudus dan yang berkuasa. Ya, tetapi 6 dikatakan satu digit lebih rendah dari apa? Dari angka 7 ini. Sehingga walaupun iblis punya kuasa dan sebagainya, tapi dia tidak tetap lebih rendah dari Allah. Sehingga 666 disebut sebagai evil Trinity, ya. Trinity atau Tritunggal yang jahat. Jadi dengan kata lain dia katakan itu harus kita pahami sebagai pemahaman simbolik yang tidak berbicara tentang seseorang, raja atau orang yang lain. Ya, sehingga memang, ya, kemudian dipahami begitu. Ya, berkaitan dengan apa? 777 adalah Holy Trinity dan 666 adalah Evil Trinity yang dipakai menggambarkan orang-orang yang dipengaruhi dan kemudian percaya kepada apa? Binatang buas. Ya, yang menyesatkan mereka itu. Nah, sekarang 7 cawan murka Allah. Ya. Nah, tadi meterai sangkakala dan cawan, ya. Kalau cawan murka Allah mengalir beriringan atau flow paralel dengan sangkakala. Kenapa? Kalau kita lihat tadi apa yang disebutkan yang terjadi hanya mirip. Hanya kalau sangkakala akibatnya sepertiga. Nanti kita lihat cawan akibatnya adalah seluruhnya. Ya, ada yang mengatakan, ya, 7 meterai itu menunjukkan, ya, akan akhir zaman dan penghukuman atau penganiayaan yang akan terjadi dialami. Sangkakala mengumumkan bahwa akan segera terjadi, ya, dengan kejadian-kejadian yang pasti dan mengerikan, dan cawan dikatakan menjalankan atau melaksanakan, sehingga nanti di dalam bagian akhir dari kitab Wahyu ada tulisan sudah terlaksana setelah cawan keberapa tadi, ya, cawan ditumpahkan. Beda 7 sangkakala dan 7 cawan. Sangkakala berakibat pada sepertiga, ya, sehingga dikatakan ini sebagai peringatan. Ya, cawan berakibat pada seluruhnya, ya, bukan hanya peringatan lagi, tapi penghukuman, ya, atas seluruh, ya, umat manusia. Kejadian di Bait Suci diawali dengan kejadian di Bait Suci. Ada 7 malaikat keluar dari Bait Suci. Mereka berpakaian putih bersih dan berkilauan. Mereka memakai ikat pinggang dari emas. Ya, dan malaikat kemudian menerima 7 cawan emas yang penuh dengan murka Allah yang siap dituangkan. Ya, nah ini 7 cawan murka Allah, kita lihat secara singkat juga. 1 cawan ditumpahkan di atas bumi. Mirip, ya, tadi bumi, pohon dan apa namanya? Pohon dan rumput terkena. Ini juga di atas bumi. Dan di atas bumi kemudian muncul, ya, bisul yang jahat, yang sangat berbahaya bagi manusia, menyerang manusia, membuat mereka menderita. Secara khusus dikatakan mereka yang memakai tanda dari binatang buas, yaitu 666 tadi. 2 cawan ditumpahkan ke laut, dan laut menjadi darah, dan semua yang bernyawa di laut menjadi mati. Ya, tadi gunung atau meteor jatuh ke laut, sepertiga, ya, laut, dan isinya meninggal atau mati, kapal-kapal tenggelam. Kalau ini dikatakan cawan ditumpahkan ke laut, laut menjadi darah, dan semua yang bernyawa di laut itu mati, ya. Jadi intensitasnya lebih kuat, seluruhnya terkena. Cawan ditumpahkan di sungai,
dan mata air. Ya, kalau tadi sepertiga mata air dan sungai, ini semua mata air yang semua, ya, sehingga air menjadi merah seperti darah atau air menjadi beracun sehingga ya menjadi membunuh begitu banyak orang. Keempat, cawan ditumpahkan ke matahari dan kemudian matahari diberi kuasa menghanguskan manusia. Ya, tapi manusia justru tidak bertobat, tetapi tambah menghujat Allah. Ya, jadi matahari menjadi semakin panas. Nah, hari ini juga sama, terasa matahari sebagai semakin panas. Tapi sebetulnya kalau kita, ya, saya pernah diminta berkhotbah ya tentang tentang bumi dan lapisan bumi, ya, dan ya berkaitan dengan dengan bagaimana kita memelihara ya bumi kita. Ya, dikatakan bahwa sekarang ini sudah terjadi lubang di ozon atau lapisan bumi yang dekat dengan bumi kita ini. Oleh karena apa? Oleh karena pencemaran dari hasil AC, dari hasil mobil, ya, fosil-fosil dari AC mobil, dan juga panas yang ditimbulkan oleh rumah kaca, ya, yang menyebabkan semuanya itu membuat lubang besar di mana di atmosfer kita, sehingga sekarang ini matahari tidak ada lagi yang menghalangi dan langsung kena kepada bumi walaupun jaraknya cukup jauh. Bersyukur jaraknya cukup jauh sehingga panasnya pun juga terbatas. Tapi di Timur Tengah katanya rata-rata sudah 42 derajat. Ya, diprediksi Surabaya pada bulan saya lupa juga akan mencapai 42 derajat. Ya, sekarang di Lawang 34 derajat sudah terasa panas dan tidak nyaman. Ya, nah itu yang terjadi. Kelima, cawan ditumpahkan ke tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Ya, jadi ya akhirnya cawan ditumpahkan ke kerajaan yang memberontak kepada Allah, sehingga kemudian kerajaan-kerajaan tersebut menjadi gelap. Ya, dan kemudian cawan ke-6 dikatakan ditumpahkan ke Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat jadi kering dan menjadi jalan bagi raja-raja datang menyerang. Ya. Kemudian ke-7, cawan ditumpahkan ke angkasa. Nah, ini ada suara sudah terlaksana. Ya, seperti Yesus waktu di atas kayu salib menjelang kematiannya, dia berkata tetelestai atau sudah selesai. Ya, dan dia kemudian menyerahkan nyawanya. Ya, dia mati dan kemudian dia bangkit dan seterusnya. Nah, ini juga sama, cawan ya ke-7 dituangkan, dilemparkan ke angkasa dan ada suara sudah terlaksana. Kemudian terjadi kilat, burung, gempa, dahsyat dan hujan es. Ya, sehingga kemudian ya digambarkan berakhirlah dunia ini dan kita memasuki fase langit baru dan bumi baru setelah cawan ini. Ya, ini tadi perbandingan ya meterai, sangkakala dan cawan. Ya, nanti Anda bisa lihat ya.